Pada tutorial basic MySQL bagian ke-7 ini, kita akan belajar tentang constraint data. Constraint dalam database MySQL digunakan untuk menentukan aturan yang memelihara data dalam tabel untuk memastikan bahwa validitas, akurasi, konsistensi, dan keandalan data tetap terjaga. Tipe constraint sendiri memiliki 3 tipe. Pertama, domain constraint. Ini merupakan aturan khusus yang ditentukan pada kolom tertentu. Kemudian yang kedua ada key constraint. Ini merupakan constraint yang bentuknya unik seperti primary key. Kemudian yang ketiga ada referential integrity constraint. Ini merupakan primary key yang ada di tabel lain atau sering disebut sebagai foreign key. Oke, kita langsung ke studi kasus. Jadi misalnya di sini kita punya 3 tabel. Ada tabel client yang memiliki client ID bentuknya integer, ada client name, ada phone number. Kemudian di tabel kedua ada tabel item, kita punya item ID, kemudian ada item name, ada price. Yang ketiga adalah order, tabel order ada order ID. Di tabel order ID ini ada foreign key, client ID, item ID, dan juga ada tabel ada field quantity dan cost. Dari gambar di atas kita akan membuat beberapa tugas yang terkait dengan constraint. Jadi di sini ada 3 tugas yang perlu teman-teman kerjakan. Pertama, kita perlu membuat tabel client dengan kolom constraint berikut: client ID bentuknya adalah primary key, full name, variable karakter, not null, kemudian ada phone number, dia adalah integer dan unique. Kemudian untuk tabel item ID adalah primary key, item name variable karakter, lengthnya 100, price itu desimal. Kemudian ada yang tabel yang ketiga ada tabel order. Di sini ada order ID itu primary key, client ID foreign key, item ID juga foreign key, quantity integer, dan maksimal barang diperbolehkan dalam setiap pemesanan hanya ada 3 saja. Jadi lebih dari 3 tidak diizinkan. Kemudian yang ke 5 adalah cost, bentuknya desimal. Oke teman-teman, mari kita langsung ke tag editor. Di sini saya menggunakan dbeaver. Saya sudah punya sebuah database yang nama Halovina AjaDB. Kita ke case yang pertama. Kita perlu membuat sebuah table client dengan kolom dan constraint. Oke, kita coba. Client ini punya 3 field, ada client ID, client name, dan phone number. Kita sekarang coba buat, kita create tablenya, create table client, create table client, client memiliki client ID integer, primary key, kemudian ada client name, ada full name, phone number, full name, char 100. Ini not null, jadi harus diisi. Kemudian ada phone number, integer,
coba create terlebih dahulu. Oke, tabel berhasil dibuat. Coba kita refresh. Ya, tabel klien berhasil dibuat. Kita ke bagian yang kedua, buat table item dengan atribut constraint berikut: item ID, item name, price. Ada 3. Coba create table item ID integer primary key, kemudian ada item name varchar not null. Price decimal, lengthnya adalah 5. Not null. Oke, kita coba eksekusi. Sukses. Kita ke yang ketiga, buat tabel order. Jadi di sini ada untuk quantity, ada kondisinya, berapa maksimal barang diperbolehkan dalam setiap pemesanan hanya ada 3. Ada order ID. Pertama ada order ID, integer primary key. Yang dulu item ID integer not null. Client ID dari not null. Selanjutnya quantity integer not null. Hanya diperbolehkan pemesanan dalam sekali pemesanan hanya 3 saja. Berarti kita perlu menambahkan check condition dengan cara manggil fungsi check quantity lebih kecil dari 4. Cost desimal nomor 2. Oke, kita perlu menambahkan foreign key, menjadikan client ID dan item ID sebagai foreign key. Foreign key
item ID reference table item reference nama tabelnya di sini item ID, kolomnya adalah item ID. Oke, selanjutnya kita buat lagi foreign key. Foreign key client ID reference ke tabel client kolomnya adalah client ID. Kita coba eksekusi. Oke, sukses. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat struktur tabelnya. Refresh. Anda bisa double klik tabel client ke bagian property. Di sini sudah terbentuk client ID, tipenya integer, primary key, kemudian full name varchar 100, phone number integer. Kemudian kita ke tabel item. Di sini ada item ID integer, primary key, item name variable karakter, price decimal. Kemudian kita ke tabel order. Nah, di sini bisa dilihat ada bahwa client ID dan item ID menjadi foreign key di tabel order. Selanjutnya kita bisa melihat juga klik Halo Financial DB ke bagian IR diagram. Di sini bisa kita lihat bahwa item ID dan client ID merupakan foreign key di tabel order dan primary key di tabel client ID. Kemudian item ID, primary key juga di tabel item. Oke teman-teman, tutorial basic MySQL bagian ke-7 ini telah selesai. Nanti teman-teman bisa membaca detailnya di halovina.com.